Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah. Apabila kita hendak sedang berpergian atau bersafar, baik dalam jarak pendek maupun jarak yang jauh, cobalah renungkan 3 peristiwa perjalanan yang menakjubkan ini agar kita bisa belajar apa saja yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Saya urut dari yang pertama, perjalanan seorang sahabat di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita ketahui selepas Rasulullah meninggal, kepemimpinan kaum muslimin itu dibawa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman beliau memfokuskan salah satu perhatiannya adalah untuk memadamkan api pemberontakan sejumlah kabilah Arab yang memutuskan murtad meninggalkan Islam itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dihadapi dengan cara mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghentikan pemberontakan itu. Kalau hadirin pernah dan ingat di waktu pelajaran agama di SD mendengar nama Musailamah Al-Kadzab, itu adalah salah satu orang yang dihadapi oleh Abu Bakar. Nah, salah satu pasukan tempur yang beliau kirim adalah pasukan tempur yang dikirim ke Bahrain, jamaah sekalian. Dan panglima perang yang dipilih oleh beliau adalah seorang sahabat namanya Al-Ala bin Hadrami. Setelah jauh berjalan pasukan ini dihadapkan pada problema yang sulit dipecahkan, yaitu persediaan air yang ada di setiap kantong pasukan itu habis semuanya. Tidak mungkin mereka berhenti dan menunda keberangkatan kecuali mereka berhenti sejenak mencari solusi atas air yang sudah habis itu. Sebagai panglima perangnya, Al-Ala bin Hadrami itu kemudian turun dari kudanya. Beliau sholat 2 rakaat. Sebagai orang beriman, Allah meminta kita dengan permintaannya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Beliau sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Setelah sholat beliau berdoa. Hadirin, doanya dengan cepat bisa dihafal. Doanya itu, ya Allah, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, asqina. Ada 6 kata. Arti dari doa itu ya Allah, ya Halim yang maha menyantuni, ya Alim yang maha mengetahui, ya Alim yang maha ya Aliyu, ya Azim yang maha tinggi dan maha agung, asqina, berilah kami minum. Itu doanya jemaah sekalian. Setelah itu beliau selesai, tidak lama kemudian langit di atas pasukan muslim yang sedang beristirahat itu dipenuhi oleh awan dan mendung yang tebal, dan Allah kemudian menurunkan hujan mengabulkan doanya Al-Ala bin Hadrami itu. Mereka semuanya segera mengisi kantong air mereka dengan air hujan dan mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi problema yang jauh lebih rumit dan sulit datang di Teluk Bahrain, seperti di Selat Madura ini. Pasukan muslim ini tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan seluruh perahu penyeberangan yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang di Teluk Bahrain itu dibakar habis oleh orang-orang murtad. Dan mereka tidak bisa menyeberang karena itu satu-satunya sarana adalah perahu itu. Lalu Ala bin Hadrami kemudian turun dari kudanya, sholat lagi 2 rakaat, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang hampir mirip dengan doa yang pertama, tapi beda bagian belakangnya. Doanya adalah, ya Allah, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ajisni. Wahai Allah yang maha menyantuni, yang maha
mengetahui yang maha tinggi dan maha agung, seberangkanlah kami. Itu doanya. Seorang sahabat yang lain menyaksikan jumlah kami waktu itu sangat besar. Ala bin Hadrami kemudian naik ke atas kudanya, lalu dia mengomando dengan mengangkat tangannya, Bismillahi jawwasu, dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah menyeberanglah kalian. Kata sahabat yang menyaksikannya ini, semua pasukan naik ke atas kudanya, dan dengan izin Allah seluruh pasukan itu bisa berjalan di atas air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir bagus juga, kalau ada yang tidak dapat tiket penyeberangan boleh dibaca doa itu jemaah sekalian. Nah, nasibnya tentu beda. Tetapi ini adalah pelajaran berharga buat kita yang sedang bersafar. Itu sejarah pertama. Sejarah kedua yang mau saya ceritakan adalah yang tidak kalah uniknya, sejarah perjalanan menuntut ilmunya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Waktu beliau hendak berangkat ketika masih muda itu, beliau oleh ibunya dibekali dengan sejumlah bekal material, makanan, minuman, dan satu lagi bekal yang beliau dapatkan dari ibunya adalah bekal berupa perhiasan mulia, emas, yang oleh ibunya dijahitkan, diletakkan di belakang gamisnya, jemaah sekalian. Lalu berangkatlah Abdul Qadir Jailani muda ini. Kemudian di jalan kafilah yang beliau ikuti, rombongan besar yang beliau ikuti itu ternyata dirampok. Kemudian setelah semua perampok itu menghabisi harta milik kafilah dalam rombongan itu, para perampok itu dikejutkan dengan suara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda dengan mengatakan, masih ada barang yang bisa kalian ambil pada saya ini. Ini ada di balik baju saya, ada barang berharga. Dia menunjukkan emas. Tentu saja perampoknya itu kaget. Seumur-umur mereka melaksanakan aksi perampokan dan kejahatan, baru kali ini ada orang dirampok malah menunjukkan apa yang semestinya mereka ambil. Mereka tidak langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh Abdul Qadir Jailani muda, tetapi mereka malah bertanya, mengapa engkau justru menunjukkan barang yang seharusnya engkau lindungi dari jangkauan kami yang merampok kalian? Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku tadi sebelum berangkat oleh ibuku dipesankan agar selalu berkata jujur dimanapun aku berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, perjalanan seorang ulama kita, mantan ketua MUI, namanya Profesor Dr. Hamka, ulama asal Sumatera Barat. Tahun 68 beliau menunaikan ibadah haji. Waktu itu ibadah haji itu paling tidak 6 bulan. Selesai prosesi ibadah haji, sambil menunggu datangnya kapal laut yang menjemput jamaah haji ke Tanah Suci, beliau memenuhi undangan 3 duta besar negara Indonesia, duta besar Indonesia untuk Kuwait, Irak, dan Mesir. Waktu berangkat meninggalkan Tanah Suci, beliau naik pesawat. Tetapi waktu mau masuk kembali setelah mengunjungi 3 duta besar itu, atas permintaan istrinya, beliau memenuhi untuk berjalan darat, lewat jalan, dan menggunakan jeep. Masalahnya adalah ketika jeep yang ditumpangi oleh 4 orang, sopirnya 1, Profesor Dr. Hamka 2, istrinya beliau, dan yang ketiga anaknya, Irfan namanya. Jeep ini ketika mendekati Mekah tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang mengerikan. Ada badai gurun pasir yang mengejar mereka. Kata Irfan Hamka, biasanya ayah itu kalau tidak sedang capek dalam perjalanan, ayah itu selalu membaca Al-Quran. Saat itu ketika mobil kami dikejar oleh badai gurun pasir yang mematikan dan mengerikan itu, ayah tidak membaca Al-Quran tetapi berganti berzikir dengan menyebut lafal Allah, Allah, Allah saja. Karena menyaksikan ayah berzikir, maka seisi mobil itu 4 orang itu kemudian semuanya berzikir, menyebut dan mengumandangkan lafal Allah, Allah, Allah. Tapi kata Irfan Hamka, tiba-tiba kengerian terjadi. Di dalam mobil itu terdengar suara zikir itu, jumlah suaranya jauh lebih banyak dari orang yang berzikir. Jadi mestinya cuma 4 suara. Tetapi suara yang berzikir dalam mobil itu terdengar jauh lebih banyak daripada orang. Sementara badai gurun pasir itu semakin mendekat. Dan setelah begitu cukup dekat, tiba-tiba badai gurun pasir itu berbelok dan mobil itu selamat. Kata Irfan Hamka kepada ayahnya, dia panggil ayahnya dengan panggilan Abi. Abi, kenapa tadi saat kita dikejar oleh badai gurun pasir,
jumlah suara zikirnya jauh lebih banyak dari orang yang berzikir yang mestinya cuma ada 4. Hamka dengan rendah hati hanya mengatakan yang penting kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengatakan begini, mengakhiri kuliah zuhur ini, setiap kita ini setiap hari bepergian, baik jaraknya pendek maupun jaraknya jauh. Kata Imam Syafi'i, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu bahwa perjalanannya akan jauh, hendaklah dia menyiapkan bekal. Tidak ada bekal yang terbaik dalam perjalanan kecuali bekal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ingin meninggalkan Mekah ke Yaman, ke selatan, jemaah sekalian. Hendak menyampaikan agama Allah. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kalau ditanya, mengapa harus bertakwa? Bisa kita mengalami 3 kejadian itu. Karena saat kita berjalan, mungkin air kita akan habis, nasi kita akan habis, uang kita habis, dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Tetapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa itu kemungkinan besar akan dikabulkan. Karena Allah menjamin di dalam surat 16 ayat terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan. Jadi di waktu normal, waktu kita tidak sedang berpergian, waktu di kantor, adalah kesempatan sebanyak mungkin kita bertakwa dan berbuat baik, karena itu nanti akan menjadi bekal pada saat kita mengalami kesulitan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu di mana kita senggang, sedang kerja, tidak sedang berpergian jauh, kecuali kita mengisinya dengan takwa dan berbuat baik. Salat, baca Al-Quran, menolong orang, kemudian bersedekah dan segala macam kebaikan. Sebab itu akan menjadi tabungan kita pada saat-saat sulit. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga kita tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk selalu bertakwa dan berbuat baik dalam seluruh kesempatan hidup kita. Di saat-saat yang paling sulit, ketika kita berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sendiri berjanji, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan. Mari kita sempurnakan dengan berdoa majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami seluruhnya agar selalu berzikir, menyebut dan mengagungkan nama-Mu. Tolonglah kami seluruhnya ya Allah, agar selalu bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan bantulah kami seluruhnya agar dapat menggunakan semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, untuk mengabdi kepada-Mu dengan sebaik-baik pengabdian, untuk berbuat baik kepada sesamanya dengan sebaik-baik perbuatan baik yang dapat kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.